This is our never-ending story. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Makasih Bapa buat cinta-Mu, buat sayang-Mu. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Ayo singkat. Terima kasih Bapa selalu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh ku naikkan syukur buat cinta-Mu Tuhan. Kalau ku boleh ada saat ini, itu semua karena cinta-Mu. Makasih Tuhan Yesus. Makasih ya Bapa buat sayang-Mu Tuhan, buat cinta-Mu Bapa. Oh, makasih Tuhan. Makasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu tahun sudah Kau sertaiku. Terima kasih Tuhan. Tak Kau biarkan ku sendiri, tak Kau biarkan ku jatuh Bapa. Terima kasih Tuhan. Tangan-Mu terulur padaku, tangan-Mu terulur padaku. Angkat tangan-Mu. Tangan-Mu terulur padaku, dan Kau takkan aku. Angkat tangan-Mu, angkat tangan-Mu. Tangan-Mu terulur padaku, tangan-Mu terulur padaku, dan Kau angkat aku Tuhan. Kau mandikan aku Bapa. Kau tahirkanku Tuhan. Kau jadikanku baru. Kau mandikanku Tuhan. Kau bawaku dalam rumah-Mu. Kau angkatku jadi anak-Mu. Kau angkatku jadi anak-Mu. Kau tahirkan semua dosaku. Kau tahirkan semua kesalahanku. Yesus ini aku. Yesus ini aku Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu Bapa. Ku tersungkur di hadapan-Mu. Yesus ini aku. Bilang sama Tuhan. Yesus ini aku. Bilang dia. Jangan diam. Berdoa. Bilang sama Dia. Yesus ini aku Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan Yesus. Sembuhkanku, maka aku akan sembuh. Tahirkanku, maka aku akan tahir. Bersihkanku, maka aku akan bersih. Bilang sama Dia. Ayo bilang. Bilang sama Dia. Terima kasih sama Dia. Terima kasih sama Raja di atas segala raja ini, yang sayang sama kamu, yang terima kamu apa adanya, yang sayang sama kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang manis, silakan Tuhan. Bapa yang baik, silakan Bapa.
kami semua adalah kepunyaan-Mu, karena kami semua adalah milik-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sembunyikan nama-Mu di balik salib-Mu, Bapa. Permuliakanlah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, kamu berkati. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus pasal yang 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10 ya, ayat 46 sampai ayat yang 52. Saya akan baca ayat yang genap, ayat 46 saya akan baca. Saudara, ayat yang ke-47. Jika sudah ketemu firman Tuhannya, katakan amin ya. Sekali lagi, Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Terima kasih Tuhan. Oke, saya bacakan ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya, orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47, saudara, silakan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49, saudara. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia membangun. Ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, Tapi supaya aku berbuat bagimu, bahwa orang buta itu, dan ini supaya aku dapat. ayat kedua, mari bersama-sama 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, inilah seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus itu artinya putra Timeus. Artinya dikasih nama Bartimeus ini. Artinya itu adalah apa? Artinya dia itu seseorang yang buta sejak lahir. Saya ulangi, Bartimeus ini adalah seorang yang buta sejak lahir. Jadi waktu dia lahir dan mungkin bapak sama mamanya melihat dia buta, sehingga dia dikasih nama Bartimeus. Anaknya Timeus, orang yang buta sejak lahir. Bapak dan Ibu semua yang dikasih dalam Tuhan, seorang yang buta sejak lahir. Pak, ini mustahil gak Pak untuk disembuhkan? Ibu, di sini ada kemustahilan gak? Kalau secara manusia ya, kita ngomong secara manusia sekarang. Mustahil tidak Bapak Ibu semua? Halo? Adakah? Mustahil, betul. Mustahil. Kenapa? Karena dia adalah orang yang buta sejak lahir. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemu saudara atau mungkin teman atau sahabat atau siapapun yang disabilitas, mungkin bisa melihat kemustahilan ini. Dia buta loh. Dia buta sejak lahir.
sini Bartimius ketemu Yesus dan Bartimius sembuh. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Tuhan Yesus yang kamu sembah itu adalah Allah yang hidup, yang dimana Dia bekerja bahkan dalam segala kemustahilan. Makanya ketika Bapak Ibu semua, termasuk yang sedang online mungkin ya, ketika Bapak Ibu semua sedang berjalan dalam hidup ini dan bertemu dengan tembok yang besar yang tidak mungkin untuk dilalui, saudara mungkin bertemu dengan sesuatu yang buntu, jangan menyerah. Ingat bahwa Yesus ini itu Allah yang hidup. Dia bekerja bahkan dalam segala kemustahilan. Tapi kemudian amin. Dunia mengatakan tidak mungkin, sakit ini tidak mungkin, sakit ini akan membawa kepada kematian. Dokter menyerah. Yesus turun tangan hidup. Amin. Dunia mengatakan tidak mungkin, seusia seperti ini tidak mungkin kamu dapat pekerjaan. Mustahil, atau usahamu tidak mungkin berhasil. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Katakan bersama saya, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Satu, dua, tiga. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Kasih tahu kiri kanan, yang online kasih tahu, di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Para pekerja, Bapak Gembala yang saya kasih dan hormati, para pelayan Tuhan di tempat ini harus siap. Ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Makanya yang sudah siap untuk mengembalakan, segera mengembalakan. Ya, saya lanjut saudara-saudara semua. Bartimius itu orang kaya atau orang miskin? Ada yang tahu gak? Di sini sudah dikatakan dia bukan orang kaya, dia orang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Karena apa? Karena dia buta dan dia harus apa? Mengemis, harus minta-minta. Itu adalah keadaan kita ketika kita sedang di dalam dosa. Percayalah, dosa yang ditawarkan, kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini enggak memberikan kamu kenikmatan apa-apa. Yang ada hanyalah kesia-siaan, yang ada hanyalah dipermalukan. Contohnya Bartimius, dia mengemis, dia meminta-minta, dan dia dengar. Dalam dirinya mungkin ada putus asa, mungkin dalam dirinya ada penyesalan yang ini, Bapak Ibu semua. Seandainya aku nggak dilahirkan di dunia ini, nggak tahu ya, anak remaja atau anak pemuda di sini, jangan-jangan ada yang seperti itu ya. Andaikan aku nggak dilahirkan di dunia ini, atau kenapa aku harus lahir di keluarga seperti ini? Harusnya aku lahir di keluarga raja, harusnya aku jadi anak orang kaya. Putus asa enggak berarti enggak dianggap. Halo, Bartimius tidak dianggap. Orang kalau dia Bartimius, ketika dia dengar Yesus lewat, ini saudara-saudara, ini respon yang baik.
ketika dia dengar Yesus dan dia pasti sebelumnya udah dengar, oh yang namanya Yesus dia menyembuhkan, oh yang namanya Yesus dia melepaskan, yang namanya Yesus oh dia memulihkan. Bangkitlah imannya. Dia berteriak seperti ini kita harus contoh ini teladan yang baik, kita harus contoh. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have you mercy on me? Bahasa kerennya bahasa Inggris. Kasihanilah aku. Itu menandakan dia datang kepada Tuhan bukan dengan kebanggaan pribadinya, bukan dengan kekuatan dirinya, tapi dia datang kepada Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku tidak bisa apa-apa, aku menyerah dengan keadaan. Inilah indahnya Yesus. Dia gak peduli dengan seberapa kaya engkau, dia gak peduli dengan seberapa miskin engkau, dia gak peduli dengan materimu, dia gak peduli, tapi dia peduli atas dirimu. Yesus Allah yang hidup itu, dia peduli sama engkau. Dan kita ini bagus sekali ketika Bartimeus teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah. Murid-murid bilang, diam kamu. Kita murid-murid kayak gini istilahnya, kamu tuh gak layak, kamu gak layak beribadah bersama-sama dengan kami, kamu gak layak. Kamu dari gereja mana? Kamu gak layak. Apakah dia menyerah? Enggak. Dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dia semakin dia ditentang, semakin dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Miliki iman yang seperti itu, miliki iman yang tidak pernah berhenti kata menyerah. Pak Ronald, aku sudah berdoa buat si A bukannya bertobat, malah lebih menjadi-jadi. Jangan menyerah. Dia dikatakan Yesus anak Daud, have you mercy on me, kasihanilah. Dan Yesus sampai itu. Dan Yesus, ayo, mana orang itu? Mana Bartimeus? Suruh sini Bartimeus. Mujizat terjadi pada saat Bapak dan Ibu dan saudara-saudara semua tidak menyerah bertemu dengan Raja di atas segala raja. Amin. Bilang kiri kanan, jangan kamu menyerah. Ayo katakan. Bilang. Oke. Ya, yang online juga ya bilang, jangan kamu menyerah. Iman Bartimeus, dia percaya kepada Yesus. Yesus tanya, apa yang kau hendak? Buat aku melihat Tuhan. Dan apa yang terjadi? Matanya dapat melihat. Nah, kalau hari ini Yesus bertanya sama saudara semua, apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa jawab saudara-saudara? Ada ya? Halo? Nangkap ya? Kalau Yesus bertanya kepada saudara semua, misalnya, Pak Brady, apa yang Pak Brady inginkan Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan Pak Brady? Pasti Pak Brady ada jawabannya kan? Amin. Jadi waktu Tuhan bertanya kepada kamu, apa yang engkau kehendaki supaya
Makanya di dalam penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, di dalam kamu memuliakan Tuhan, satu hal yang ingat. Ketika waktunya engkau cerita sama Tuhan, ceritalah sama Tuhan. Tuhan itu bukan pribadi yang sulit untuk ditemui. Tuhan itu nggak lihat betapa kotornya kita. Enggak. Tapi ketika kita mau bertobat, ketika kita mau berbalik, gini. Dan ini yang Bartimeus lakukan. Yang selama ini mungkin di antara kita nggak mengerjakan. Ini penting banget. Perhatikan baik-baik. Bartimeus menanggalkan jubah pengemisnya ditinggalkan. Kalau kita mungkin coba renungkan baik-baik. Jangan udah kamu sudah dimateraikan jadi anak Tuhan, sudah dibaptis, sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kamu ambil lagi jubah itu. Oh iya, aku dulu masih seorang pengemis. Oh iya, aku orang berdosa. Oh, aku nggak layak. Sudah dimateraikan jadi anak Tuhan, masa nggak layak? Tapi Pak Ronald, aku nggak sengaja, aku jatuh, ya bangun. Nggak sengaja aku cebur, Pak Ronald jatuh lagi ke lubang yang sama, bangun lagi keluar dari lubang itu. Saya tanya, setelah Bartimeus matanya melek, dia balik lagi gak jadi pengemis? Lalu balik lagi gak jadi pengemis, Pak? Enggak. Dia gak balik lagi jadi pengemis. Ngapain dia? Ada yang tahu? Mengikut Yesus. Sehingga lagunya yang tadi kan suka-suka Tuhan. Betul ya? Betul? Betul? Ayo sama-sama, 1, 2, 3 ya. Suka-suka Tuhan. Sehingga sombong banget ya, saya gak dibantu nyanyi ya. Di situ gak ada gimana sih? Ya udah, ntar aja ya. Jadi suka-suka Tuhan, jadi bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, mau tahu gak cerita selanjutnya? Atau saya cukupkan, stop sampai di sini. Stop aja karena sampai di sini. Mau lanjut ceritanya mengenai sama cerita mulai Bartimeus nih, asyik ini. Mau gak? Saya stop di sini. Saya doain semua satu-satu sama Bapak Gembala. Terus kita pulang, terus kita pulang. Mau tahu gak? Mau tahu selanjutnya atau cukup sampai di sini? Lanjut, benar? Mau tahu atau mau tahu banget? Oh, saya minum dulu ya, boleh? Bapak Ibu lihat saya minum ya, maaf ya, haus saya. Ini saya akan kerjakan PR dari Pak Gembala ini. Lihat baik-baik. Apa yang Bartimeus lakukan? Apa yang membuat Bartimeus enggak lagi jadi pengemis, tapi berjalan kuat bersama Yesus? Ini dia. Silakan. Batilah. Halo. Bung siapa ya? Nggak kelihatan mata saya begini. Bung siapa? Krisna, bukan? Itu Krisna ya? Oh iya, shalom Bung. Oke, mari kita buka firman Tuhan. Ini dasarnya. Ayo, yuk baca yuk. Buka firman Tuhan. Semua buka dari Yohanes 7. Yohanes 7. Yohanes 7. Sudah ketemu semuanya? Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ini yang Bartimeus lakukan. Ini yang membuktikan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia. Kita baca sama-sama. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39.
Kita baca sama-sama aja ya, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan apa? Dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang belum percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tuhan Yesus berkata kepada saudara seperti ini, barang siapa haus, ayo minum. Minum dari mana Pak Mama? Minum dari Yesus sendiri yang adalah air hidup. Boleh angkat tangan, saya tanya ya, jangan diangkat tangan dulu, saya tanya sama saudara semua. Siapa di sini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup? Oke, semua sudah ya. Baik, puji Tuhan. Sudah percaya ya? Sudah. Siapa di sini yang sudah dimateraikan, dibaptis menjadi anak Tuhan? Siapa? Oke, yang belum hubungi Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk dibaptis ya. Izin Pak Gembala ya. Oke. Saya akan bacakan ini, ayat yang 38. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biar mantap, tolong kasih tahu kiri kanan ya, sekalipun ngantuk nggak apa-apa. Kali ini akan saya panjangin karena Tuhan, saya minta untuk mengajarkan ini penting banget soalnya. Kasih tahu, bilang kiri kanan seperti itu. Hei, di dalam hati ini ada aliran air hidup. Katakan dengan sungguh. Kasih tahu kiri kanan. Ditegur lah, sombong banget sih, udah lama nggak ketemu, tegur lah. Ya, dalam hatimu. Coba sama-sama. Dalam hatiku, 1, 2, 3. Hatiku mengalir apa? Mengalir apa? Aliran apa? Apa itu Pak Rono? Apa itu aliran air hidup? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan aliran air hidup? Oh iya Pak Rono, di dalam hatiku mengalir aliran air hidup. Tapi apa itu Pak Rono? Ada yang tahu apa itu aliran air hidup? Ayo, angkat tangan dong. Halo? Apa itu aliran air hidup? Saya pulang aja ke tempat teman saya. Nggak ada yang jawab. Ya, apakah Indrawati yang keras? Nggak akan dengar? Belum pakai mic. Ya. Apa? Kasih demi sejahtera Gogoro. Iya, semua orang udah tahu bahwa itu dua roh, kasih damai sejahtera sukacita. Itu panjang itu nanti. Pertanyaannya, aliran air itu apa? Terima kasih. Oh iya, tepuk tangan. Yang lebih spesifik, oke saya setuju. Terima kasih. Ya, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah aliran air hidup itu apa? Pada waktu Yesus berangkat ke surga, makasih ya Tuhan.
Yesus katakan seperti ini, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Wah, dahsyat loh. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Engkau tidak akan kubiarkan seorang diri. Halo, saudara, engkau tidak akan dibiarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Aku saudara ya, salah dikit lah. Iya, salah dikit. Sengaja saya salah dikit. Ya. Tidak akan ditinggalkan seorang diri. Oke, apa itu aliran-aliran air hidup? Pantas ya. Sekarang baru saya tahu. Saya baru mengerti sekarang. Mengapa ketika kita sudah dimateraikan jadi anak Tuhan, kemudian ketika kita ke gereja, kita bertumbuh, tapi pertumbuhannya belum maksimal karena belum pada mengerti ini. Baik saudara semua, saya sampaikan aja langsung. Padahal saya mau kasih hadiah, tapi karena nggak ada yang bisa jawab ya sudah. Hadiahnya kita tunda nanti. Apa Bapak Bapak? Ada yang bisa jawab tadi. Oh, ada yang bisa jawab. Oh, ada juga. Saya harus turun sama Pak Gembala. Siapa yang bisa jawab? Oh, Kak Indra lagi. Kak Indra ada. Apa Kak Indra? Nggak tahu sih. Roh Kudus. Apa? Roh Kudus. Apa saudara? Apa? Halo, apa? Roh Kudus. Holy Spirit, Roh Kudus. Ini ya nanti ya hadiahnya dan sekarang ya. Soalnya penting ini yang saya mau sampaikan. Nanti kalau akan terfokus ke sini. Ini penting banget. Ini adalah pribadi yang Tuhan utus. Pribadi yang pribadi yang tidak akan membiarkan saudara sendirian. Biarin aja kucing, abaikan kucing itu. Dia mau dengar firman juga. Dengarkan, fokus ke sini. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pribadi yang menemani saudara. Ini adalah pribadi yang siap sedia mendengarkan isi hati saudara. Ketika Bartimeus percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, detik itu juga ketika Yesus sudah terangkat ke surga, maka dalam diri hati Bartimeus akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Nah, aliran-aliran air kehidupan itu ada di dalam saudara dan saya. Amen. Ada di dalam ibu dan saya, di dalam bapak dan saya, di dalam kita semua. Nah, Bapak ya agak lama dikit ya kita lihat waktu. Ya, penting banget ini. Nah, saudara-saudara semua, hidupkan kembali. Ya, dia sih sudah hidup dalam diri kamu. Maksudnya begini, hidupkan kembali hubunganmu dengan Roh Kudus, dengan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Itu sebabnya ada lagu, itu jarak antara kita sama Tuhan itu hanya sejauh apa? Sejauh apa? Minta sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Dia udah ada dalam diri kita. Tapi mungkin karena gemerlapnya dunia ini berusaha untuk mengalihkan saudara dari pribadi itu. AI bisa menjawab apapun juga yang saudara tanya. Padahal ini cuma database komputer saja yang diterjemahkan seolah-olah manusia. Saya mau sampaikan kepada saudara, keadaan dunia pada saat ini, teknologi, kejadian demi kejadian yang terjadi, saya mau katakan sama saudara, saudara tidak sendirian.
ada pribadi Roh Kudus itu dalam diri kita. Saya ulangi ya, ada pribadi Roh Kudus itu dalam diri kita dan tidak akan pernah berakhir. Amin. Itu terus-menerus memancar. Makanya saudara jangan heran. Jangan heran. Kenapa saya setiap kali saya ngobrol sama kamu kok saya merasa nyaman? Atau kenapa kalau saya kepengen cerita sama kamu dan bilang sama kamu, tolong doakan saya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kamu. Kamu gak bisa menyembunyikan kemuliaan Tuhan dalam diri kamu. Gak bakal bisa, percayalah. Kamu mau pakai kopi, mau pakai apapun juga, menutupi, gak bisa. Habis percaya. Mau bukti? Saya ngomong dengan main-main. Mau bukti? Ya, Pak Brady, contoh. Pak Brady, seandainya ada orang yang membutuhkan pertolongan dan Pak Brady juga bisa melakukan memberkati atau menolong orang itu, Pak Brady tolong dia? Pasti. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup. Amin. Sekarang udah tahu ya kenapa orang dalam perjalanan kehidupan mengiring Tuhan terkadang dia jatuh tapi tetap kuat karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Karena Roh Kudus yang kamu bangkit kembali. Kamu gak sendiri. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Jangan biarkan Roh Kudus diam di dalam hati saudara. Mulai sekarang apapun tanya sama dia, Pak Ronald, aku boleh gak panggil Roh Kudus Tuhan Yesus? Ya boleh. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Amin. Jelas. Jadi saudara semua sudah mengerti ya bahwa saudara tidak sendirian. Sudah paham belum semuanya ini? Sudah paham ya? Apakah Anda masih seorang diri? Ketika kamu pengen cari teman Tuhan, curhat sama dia. Misalnya anak Tuhan, dia jodohku sih bukan Tuhan. Ya doa sama Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kamu. Indahnya kita sama Roh Kudus beradu. Firman Tuhan katakan kayak gini, lebih bagus dua orang daripada satu orang. Karena kalau dua orang, ketika yang satu jatuh, yang satu tadi bisa nolong. Nah, kamu tuh gak sendirian. Ada kamu sendiri dan ada Roh Kudus sendiri yang bersama-sama dengan kamu. Yang pegang tangan kamu dan kamu tidak akan jatuh. Percayalah. Sering kali coba diubah mindset saudara semua, diubah mindsetnya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Semakin saudara berusaha untuk hidup kudus, saudara pasti gagal. Percaya. Tapi kalau saudara bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus yang dalam diri saudara, Tuhan, aku mau hidup kudus, berikan aku kekuatan, aku bisa hidup kudus. Amin. Paham saudara semua? Semakin saudara berusaha menyelesaikan sebuah masalah yang complicated, si A benci si B, benci si A, si C benci rumah keluarga besar yang sedang krudit itu. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, percayalah bakal gagal. Tapi ketika saudara bersama-sama dengan Roh Kudus, ada cara. Ketika menghadapi kebutuhan keluarga yang demikian besar, saya pernah hadapi seperti itu, Bapak Ibu semua. Anak butuh buat biaya kuliah misalnya, butuh buat bayar angsuran rumah, butuh buat bayar ini, bayar itu.
Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, saya akan mundur dan saya akan menyerah. Saya akan kecewa sama Tuhan. Saya bilang sia-sia saya mengikut Tuhan. Sia-sia saya ingin Tuhan. Jauh-jauh dari Bojonggede ke sini, naik gojek mau hujan lagi. Minta mobil belum dikasih mobilnya. Saya minta mobil lupa ya. Biar Bapak bisa anterin lansia-lansia Pak. Ya, lansia-lansia sudah jemput. Kalau bisa sih mobilnya tipe apa Pak ini Pak Abi yang tahu mobil ini Hiace kali ya. Kalau Hiace itu kan panjang gitu kan ya Pak ya. Pak jangan mobil Toyota Avanza ya. Avanza mah buat Bapak sama Jessica aja nggak itu sendiri. Itu yang apa namanya yang Hiace Pak. Jadi nanti kita mampir Pak, kita anterin Ibu Juliana. Kasihan kan pulang-pulang malam puasa malam Pak Abi, teganya Pak Abi. Itu yang namanya Bu Juliana, ibu-ibu semua. Habis doa semalaman, itu harus pulang ke daerah yang dekat, naik ojek. Udah abang ojek tinggal kita kenal. Tenang Bu Juliana, saya pesenin Grab kata Bu Gembala kayak gitu kan. Aduh, saya bilang nanti Tuhan, tolong ibu Juliana supaya selamat Tuhan. Ya kan? Ada lagi ibu-ibu yang konsumsi dapur. Kasihan Pak Abi, Pak Redi. Habis apa acara retret? Oh ibu siapa tuh sampai ibu Juliana? Sepatin kalau masalahnya, sepatan kan? Oh ya itulah ibu Gembala ya kita saya nggak tahu itulah pokoknya. Jadi harus bawa apa namanya panci apa naik gojek. Oh belum kenal Ibu Weli ya, yang cakep itu tuh yang masih muda. Itu Ibu Weli, ketua apa dia? Bukan Bu Gembala, yang Ibu. Ketua itu yang kita ke taman ini. Gathering yang ke taman ini. Ancol. Oh ketua Pasca. Saya tanya sama Pak Gembala, Pak Gembala, Ibu Weli gimana? Dia baru Ibu Weli lagi bawa konsumsi. Naik apa Pak Gembala? Naik ojek. Ojek. Balik lagi. Saya mau bilang, di sini kita butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Amin. Ya. Jangan hadapi masalahmu dengan kekuatan sendirian. Semua sepakat? Amin. Lalu jangan hadapi masalahmu dengan kekuatan sendiri. Katakan sama-sama. Jangan hadapi masalahmu dengan kekuatan sendiri. Tapi kita hadapi bersama-sama Yesus. Amin. Kita dulu. Sedikit lagi, habis ini saya tutup. Saya lihat ini bilang, orang cepetan, orang yang nggak bisa ini terus segala. Jangan hadapi utang-utang kamu dengan kekuatan kamu sendiri ya. Jujur, hadapi utang-utang kamu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Hadapi keluargamu dengan Tuhan Yesus. Pak Ronald, saya nggak punya pemasukan apa-apa lagi. Saya cuma seorang diri. Saya hidup cuma dari pelayanan ini. Hadapi bersama dengan Yesus. Amin. Apa Pak Ronald bisa kasih uang saya 1 juta? Nggak bisa. Apa Pak Ronald bisa kasih uang 2 juta? Nggak bisa. 500.000? Nggak bisa. 100.000 aja Pak Ronald? Nggak bisa. Oh Pak Ronald pelit dong. Karena ketika Pak Ronald kasih, kamu akan mengandalkan Pak Ronald. Pak Ronald gak jadi berkat buat kamu. Amin. Tapi ketika kamu berharap pada Allah yang besar itu, Allah yang hidup itu, wow, bukan hanya Pak Ronald. Nanti Pak Ronald, Pak Noli, Pak siapapun di sini Tuhan datang akan memberkati kamu. Amin. Dan kita akan lihat saudara semua pasti diberkati sama Tuhan. Tapi janji, saya selalu bilang nih sama Pak Gembala, nanti kalau udah diberkati jadi berkat buat gereja, ya. Jangan, wah bentak-bentak udah diberkati pindah ke gerejanya Pak Ronald GMS, jangan.
Datang sekali-sekali nggak apa-apa, ya. Datang sekali-sekali dengar pastor Philip nggak apa-apa, silakan. Saya ibadah di GMS kebetulan Bapak Ibu semua. Jadi bukan di sini. Kenapa? Yang bisa kasih makan saudara, yang mengerti saudara, yang kenal saudara, cuma Bapak saudara, kayak yang lain. Oh, Pak Brady gini. Pak Brady gini. Kalau sama saya mungkin, wah, Pak Brady ini gak layak untuk main itu, Pak. Gak bisa. Tapi bapaknya ini, bapaknya Pak Brady, Bapak Gembala, Bapak Pendeta mau berdiri, wes, now saya kenal siapa Brady. Amin. Yang paling kenal saudara, Gembala saudara. Yang pertama pasti Tuhan Yesus, sudah pasti itu. Tuhan Yesus pasti best. Tapi yang berikutnya adalah Gembala saudara. Ya, suami yang setia pastilah. Kita nggak banding-bandingkan sih. Tapi dari sisi gereja, yang paling kenal sama saudara, yang akan tetap terima saudara apa adanya, Tuhan utus Gembala saudara. Pak Gembala nggak mungkin nolak kamu. Kamu udah bandel ya kayak apa? Pak Chandra nih gak ada ya? Oh ada anaknya ya? Oh ada anak sorry. Bu Krisna kasih tahu Pak Bayar. Saya udah kangen juga nih. Saya udah senang ketemu Pak Abis. Saya pengen lihat Pak Chandra juga ya nggak Pak Brady? Ya kan Pak Lady? Kita bikin retret kaum bapak ya kan? Betul nggak ya Pak ya? Pak siapa Pak maaf? Pak Erwin. Bapak Erwin, puji Tuhan. Pak Bayu, ya puji Tuhan. Oke, jadi pesan Natal kita di bulan Natal ya. Pesan Natal malam hari ini adalah berjalanlah bersama dengan Roh Kudus dan jangan jalan sendiri. Miliki iman lebih dari batu yang percaya, yang nggak lihat siapa dirinya, yang lihat siapa Tuhan. Mungkin aku di dunia ini diabaikan, mungkin gak ada satu saudara pun yang perhatikan aku, tapi Yesus perhatikan aku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak berdiri dari Bapak ngomong Bapak Gembala boleh ada bersama-sama dengan saya di mimbar sekarang. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, Roh Allah yang ada di dalam hidupmu pada saat ini, Dia menyertai dan engkau tidak sendiri. Hamba bersama Bapak Gembala mengadakan tangan kami atas mereka pada saat ini, atas seluruh jemaat saat ini. Dengarkan tentara Tuhan, singer juga angkat dua tangan, semua angkat kedua tangan. Dengarkan tentara Tuhan, minyak urapan yang baru dari Tuhan itu tercurah atas hidupmu masing-masing. Engkau diberkati. Tangan Tuhan yang Maha Kudus itu menumpangkan tangan atas kepala semua masing-masing. Dan engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diberkati. Engkau diurapi. Dibukakan jalan atas hidupmu. Hidupmu diubahkan. Hidupmu dibaharui. Engkau tidak dibiarkan sendirian. Tuhan Raja yang hidup itu menyertai. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala berdoa. Sebagai
harus membantu. Aku memohon kepada Roh Kudus mengalir dan penuhilah setiap anak-anakmu yang saat ini terbuka hati. Penuhilah mereka dengan kekuatan baru. Bangkitkanlah kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka bukan lagi menjadi orang-orang yang biasa. Kalau sampai pada sesaat yang lalu mereka masih merasakan kelemahan, bahkan kegagalan, bahkan sakit, tetapi saat ini dan hari esok biarlah kuasa Roh Kudus bangsa ini, api Roh Kudus mengalir dari hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Aku telah menyerahkan mereka kepadamu, yaitu mereka yang Kau berikan kepadaku. Dan mulai hari ini aku akan diam dengan tenang, menanti dengan diam, sebab mereka dalam tangan-Mu. Dan aku akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib terjadi atas hidup mereka mulai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai kerajaan-Mu dinyatakan di hidup kami, dinyatakan di keluarga kami, dinyatakan di kota kami, dinyatakan di bangsa kami, dinyatakan sampai ke ujung bumi melalui kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami ini adalah hamba Tuhan. Jadi kepada kami seturut perkataan-Mu itu ya Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah menjadi sumber berkat bagi kami, Evangelis Penatua Ronald Hasimados Terus Kesauli. Rabi hamba-Mu lebih lagi Tuhan, Kau yang telah memakainya memberkati kami. Kembalikan berkat-Mu baginya berlipat kali ganda. Urapan yang baru, berkat yang baru mengalir dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Bagi istri dan anak-anaknya, perlindungan-Mu tidak pernah berlalu, perlindungan-Mu senantiasa, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Pekerjaan mereka, studi anaknya, Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang berjanji bagi kami, pinta dalam nama-Mu maka Aku akan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.